Ya, ini ada beberapa yang bertanya, ya, mulai dari apa namanya, sebentar, mau bertanya tentang dari Bu Sania, Pak Nur, apakah boleh eh, minta eh, materinya? Nanti kita akan share, Bu. Nanti akan di-share linknya, ya, link rekam. Baik, berikutnya ada pertanyaan juga. Oke, baik. Nah, dalam pertanyaan dari Bu Linda, Pak Nur, apakah di Kopi AI itu apa namanya bisa support pertanyaan berupa gambar? Tidak bisa, Bu, ya. Jadi kita harus meng-create sendiri nanti. Kemudian untuk oke, pertanyaan juga Pak Nur, apakah di Tom app tadi bisa disimpan? Bisanya di-share, Ibu. Ya, pertanyaan dari Ibu Rusdiana. Ya. Biasanya di-share linknya saja. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan dari Bu Deni, ya, Pak Nur, apakah bisa diulang untuk kopi AI? Baik, oke, saya coba ulang, Bu. Ini mungkin Bapak Ibu yang lain bisa juga. Kalau misalnya Pak Nur saya ketinggalan, boleh diulang, ya. Coba saya mendaftar dengan Gmail yang lain, ya, Bu. Saya coba mendaftar dengan Gmail yang lain. Ini saya ketik apa namanya, buka, ya, mulai dari awal kopi.ai. Nah, ini sangat membantu nanti Bapak Ibu ketika tidak hanya membuat presentasi, ya, tetapi bisa membuat bagi Bapak Ibu yang jurusannya misalnya hubungannya dengan cerita, silakan bisa manfaatkan, buatlah cerita tentang apa gitu. Nah, nah, kalau seperti ini silahkan Bu Deni, saya menggunakan Gmail yang lain, ya. Ketika saya membuka Kopi AI, saya pilih sign up with Google. Nah, sign up with Google, kemudian saya pilih continue with Google, kemudian ini saya pilih emailnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau Bu Deni langsung muncul berarti karena sudah terdaftar. Ya. Pakai pakai Gmail yang lain tidak apa-apa, atau dari yang langsung muncul tadi silahkan dicoba lagi, ya, apakah masih jawaban dari kopi AI-nya ada yang terpotong, ya, silahkan dicoba lagi. Kalau saya ini mencoba daftar dengan Gmail yang lain maka dianggap sebagai ini. Saya coba pilih sebagai apa ya, student aja ya, ini ya, student atau sebagai copywriter lah, copywriter ini. Kemudian next, atau bisa skip question, kayaknya bisa ya, coba skip question. Sebagai alone, saya pilih alone, ya. Next. Nah, I have never used generate before. Next. Nah, terutama ini, Bu, would you like to do copy AI first, ya. Ini silahkan dipilih automate saja, coba. Mungkin ada pengaruhnya juga ya, Bu. Nah, terus yang terakhir saya pilih yang how did hear about us online article, dari mana. Kemudian pilih get started. Nah, seperti ini.
Oh, nggak ada email yang lain. Hmm, Gini Bu, boleh sign out dulu ya, Bu Deni. Silakan dipilih sign out dulu. Kalau misalnya silakan buka Gmail, Gmail lagi. Kemudian di sign out. Nanti silakan login dengan Gmail yang lain. Ya. Ini di sign out dulu, di log out. Ya. Atau coba di tadi buka copy AI lagi, terus kemudian di login lagi, kemudian coba dibuka dengan new project lagi Bu ya, new project di Bu Deni tadi ya. Apakah masih terpotong jawabannya? Atau misalnya nanti bisa dicoba dengan apa namanya copy AI, dicoba di laptop yang lain atau di Gmail yang lain atau setidaknya bisa dicoba di new project saja, new project di ujung kanan atas ini. Oke. Dari Pak Aditya, Pak Nur pilihan ganda SMP SMA menyesuaikan J. Nah, bisa juga ya Pak. Bisa menambahkan sendiri pilihan A, pilihan D dan E. Nah, silahkan Bu Deni dipilih new project. Nanti apakah ada masih kendala? Di Bu Deni ini beliau sudah bisa membuat AI, membuka copy AI, tetapi yang keluar jawabannya terpotong. Ya, itu bisa jadi seperti itu. Tapi silahkan dicoba di new project. Ya, di new project. Apakah masih kendala? Jika masih ada kendala, bisa nanti dicoba di handphone ya atau bisa di browser lain atau bisa juga di laptop lain itu bisa nanti karena untuk kendala ini jarang terjadi itu ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu Deni sudah log out, muncul halaman tadi. Ya. Coba dipakai new project Bu Deni ya. Jadi Bu Deni ini ketika memasukkan kata kunci, misalnya buatlah presentasi tema hmm, proses pencernaan misalnya. Nah, Bu Deni ini nanti jawabannya ada yang terpotong. Ya, jawabannya terpotong. Nah, silakan dicoba. Dengan new project, apakah masih sama Bu? Ya, tampilannya, hasilnya apakah masih terpotong? Nah, dari pertanyaan dari Bu Rosdiana, Pak Nur, saya coba membuat soal pilihan ganda. Kata kuncinya ini Bu, ya. Buatlah soal pilihan ganda. Temanya apa? Ya. Misalnya sistem pencer- pencernaan manusia. Nah, nanti sudah otomatis keluar ini Bu, keluar. Ya. Jadi kata kuncinya tinggal kata kuncinya Bu, buat soal ya, pilihan ganda. Temanya apa kan gitu ya? Tema eh, pencernaan tema pencernaan hewan. Ini Bu, ya. Enter. Ini sudah ada keluar ABC-nya. Ya. Oke. Oke.
Seperti ini Ibu Rosdiana ya. Ya, oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanti setelah ini kita akan coba pemanfaatan AI di bidang ilustrasi. Ya. Nah, Bapak Ibu tadi memaksimalkan di sini ya. Contohnya misalnya buatlah soal sudah, ya. Buatlah tadi resep sudah, ya. Misalnya apalagi buatlah hmm, buatlah kata-kata promosi bisa juga Bapak Ibu bisa manfaatkan di bidang bisnis. Promosi bidang pendidikan. Nah, misalnya. Nah, bergabunglah dengan komputer kami dan tingkatkan keterampilan teknologi Anda. Nah, ini luar biasa ya. Hmm. Oke, oke. Berikutnya tadi pemanfaatkan kopi AI banyak sekali, tetapi ini ada yang menarik lagi, pemanfaatan AI dalam ilustrasi. Ya, Bapak Ibu silahkan cari alamat namanya Gen, sebentar, Drawing AI Gen Art. Nah, Gencraft. Ya. Ini atau hotpot tadi ada. Ya. Coba ini kita manfaatkan ini dulu. Ini pertanyaan dari pilihan ganda sampai pilihan D, sedangkan punya saya hanya sampai C. Sudah termasuk kunci jawaban. Belum ya Pak. Sedangkan punya saya belum kok. Tingkatnya berbedakah? Hmm, kalau saya ini tidak ada setting-settingnya Pak. Ya. Silahkan dicoba lagi Pak. Ya, tidak apa-apa. Dengan kata kunci yang sama. Ya. Dengan kata kunci yang sama. Bisa ada beda waktu, beda soal dan munculnya juga beda. Ini kita mencoba di Gencraft. Ini adalah software untuk pemanfaatan AI ya atau layanan AI di bidang ilustrasi ya, Gencraft. Ini langkahnya kita buka dulu Gencraft, kemudian bisa login, ya. Kemudian continue, login with Google. Nah, sama sih loginnya sama-sama Google. Kemudian kita close kalau ada apa namanya welcome welcome itu kita close. Kita close saja. Nah, sama seperti tadi tampilannya kita hanya diminta mencari mengetik saja, ya, gitu.
Ya, oke, ini ada pertanyaan. Oke, di sini gencraft.com ya, ini ada ya, tadi sudah mendaftar login dengan Gmail, dan ini saya misalnya mau buatlah gambar sapi misalnya ya di sebuah kandang. Bisa. Oke, di sebuah kandang. Ini kalau kita stylenya, kita kemudian select tipenya, kita pilih yang ini misalnya, oil painting misalnya. Kemudian kita pilih yang generate. Nah, ini ada proses membuat gambar ilustrasi sesuai dengan apa yang kita minta. Ya, oke. Gencraft.com. Oke, saya ulangi lagi. Misalnya saya ingin gambar becak atau rumah di hutan misalnya, yang ada air mengalir, bisa enggak? Dan ini kita diberi kesempatan 10 gambar setiap apa ini? Setiap hari apa setiap bulan, nanti saya cek. Jadi kita boleh menentukan di teks tertulisnya tadi. Nah, ini ya ada ya. Nah, kata kuncinya tadi rumah di hutan yang ada air mengalir. Ini contohnya. Oil painting, kartun juga bisa. Nah, saya ingin mencari proses foto, misalnya becak sedang di depan pasar yang ramai. Oke, saya coba. Dan saya tadi sempat untuk mencari di Google-nya ya, tidak ada. Memang saya cari di Google Lens, itu kok nggak ada ya. Dengan gambar yang sama itu tidak, ya hampir mirip, mirip artinya tidak plek, tidak. Yang gambar. Nah, ini ada ya. Becak sedang di depan pasar yang ramai. Nah, ini ada ini. Nah, ini. Sepeda ada di air terjun. Ada. Hmm. Ya. Tadi jadi Gencraft ya. Gencraft itu eh, ditujukan untuk pembuatan apa namanya gambar ya, sesuai dengan deskripsi yang kita tulis. Nah, ini pasti dalam media pembelajaran, baik itu buku, presentasi, video, ya, itu membutuhkan yang namanya ilustrasi. Ya. Saya mencari misalnya guru mengajar di
Eh, gimana ini? Guru mengajar di hutan misalnya. Ini kan jarang sekali ya. Coba kita generate apakah bisa. Ya, ini kan jarang sekali guru mengajar di hutan belantara itu. Apakah apakah bisa membuatnya? Nah, ini ada. Ya, ini kan ya ada. Terus misalnya pegunungan, ya, pegunungan ada sungai mengalir. Nah, ini proses. Biasanya semakin sedikit kata-katanya dia semakin cepat prosesnya ya. Gencraft. Dan Bapak Ibu jangan lupa ya saat kita mendeskripsikan kita juga tadi diminta untuk memilih juga ya. Kita diminta juga untuk memilih pegunungan yang ada hmm, airnya. Kita pilih tema misalnya oil painting misalnya. Ya, kita coba generate. Jadi kan sebuah gambar kan stylenya beda ya. Ada kartun, ada oil painting mungkin tadi, ada vektor. Nah, itu bisa bisa di apa namanya dipilih ya. Eh, Misalnya rumah pedesaan yang asri, yang sejuk, oil painting. Nah, Bapak Ibu jangan sampai juga apa namanya memilih kata kunci yang kira-kira eh, salah ketik juga bisa. Rumah dalam hutan. Misalnya Bapak Ibu tulis pegunungan, inginnya pegunungan tapi nulisnya pengunungan ya itu juga juga kan kata kunci pengunungan kan jarang ada, yang ada pegunungan. Silakan diketik. Ini enggak ada. Coba. Nah, ini saya pilih tema yang oil painting lagi. Coba saya pilih sendiri.
Oke. Ada pegunungan mengalir. Ya memang tidak selalu harus ada ya. Nah, kadang-kadang kalau kata-katanya tidak mungkin tidak ada dalam database, itu bisa jadi tidak ada, tidak bisa tercipta gambar. Atau nanti kita coba menggunakan bahasa Inggris ya, misalnya coba kita translate. Mungkin saja di mesinnya dia itu adanya bahasa Inggris, rumah di dalam hutan misalnya, house in the forest. Ini ada ini ya, rumah di pegunungan atau sungai yang mengalir. Nah, ini pas ini ada ya. Ya, ini saya coba ketik bahasa Inggris. Apa namanya, house in the forest. Coba ada enggak? Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang tidak muncul, silakan diketik dalam bahasa Inggris, ditranslate dulu bisa. Atau Bapak Ibu yang sudah pinter bahasa Inggris, sudah terbiasa, bisa apa namanya langsung diketik. Nah ini bisa juga. Silakan diketik dengan bahasa Inggris, Bu. Saya coba mencari lagi, misalnya anak sedang belajar. Belajarnya di mana sekarang? Di sawah ya, atau eh, di pinggir jalan? Oke. Oke, ini pertanyaan dari Bapak Aditya Fatahudin. Pak Nur, tadi ada pilihan temanya di mana ya, Pak? Pilihan tema oil painting ya. Jadi pada saat sebentar, Pak, ini baru proses. Ini ya, Sheldon sedang belajar di pinggir jalan. Ini masih ada ya. Oke. Ini di sini Pak, atau di refresh lagi bisa, di refresh ya. Kemudian di sini ada pilihan temanya. Jadi kata kuncinya apa? Kemudian ini ada temanya 3D misalnya. Kalau 3D saya ketik kata kunci sama bisa enggak ya? Children studying. Nah, kata kuncinya bahasa Indonesia bisa. Kalau misalnya gagal ya diganti bahasa Inggris. Kemudian temanya boleh kartun, silahkan milih sendiri. Kalau tadi cat minyak, di sini saya pilih cat minyaknya ada oil painting. Ya. Kemudian saya pilih yang generate. Saya pilih yang 3D. Ya, coba. Ada enggak? Oke, terima kasih sama-sama Bapak Aditya. Nah, semakin sedikit kata kuncinya ini semakin semakin kemungkinan besar bisa muncul gambarnya. Nah, ini ada ya 3D ini, versi 3D. Anak sedang belajar di pinggir jalan. Tapi eh, per akun itu maksimal 10 kesempatan. Ya.
Coba harganya, masalah harga dan maksimalnya berapa? Coba saya coba cek. 10 gambar itu per hari atau per apa gitu. Oh, per day ya. Jadi per hari kita dikasih kesempatan 10 gambar. Hmm. Itu ya, Bapak Ibu. Atau yang lain ada juga yang namanya hotspot. Jadi Bapak Ibu ketik aja drawing AI. Ada juga yang dari Nvidia itu tapi harus install sih. Yang kayak kemarin Bu Ristia itu kan menunjukkan kita bisa menggambar pemandangan ya, ada awan dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, salah satu dari selain Gengraph ada juga yang hot hotpot ya, bukan hotspot tapi hotpot, S-nya hilang. Nah, Bapak Ibu ini tidak perlu login kalau nggak salah ini. AI grafik, AI game tool, AI writing, ChatGPT, ini sama aja. Ini saya ketik misalnya eh, ada misalnya anak belajar di pinggir sungai misalnya. Kemudian saya create, ini pilihannya ini anu ya. Saya pilih create. Ini hotpot AI, ini pilihan yang lain selain eh, Gengraph ya. Nah, ini anaknya belajar pada ini. Oh, benar. Anaknya sedang belajar ini Bapak Ibu ya. Anaknya belajar di pinggir sungai, benar ini ya. Tapi sambil naik apa ini? Naik kerbau kalau nggak salah ya. Eh, ya, kayaknya naik. Mama belajar di pinggir jalan misalnya. Saya create. Oke, baik. Ini. Nah, dari hotpot ini ada minta daftar atau gabung. Ini bisa Pak, bisa Bu ya, daftar bisa atau sebagai pengunjung aja bisa ini. Tadi saya nggak perlu daftar, Bu, ya, tidak perlu daftar bisa. Nah, ini kan ada pilihan loginnya juga ya, tapi tadi saya tidak pilih login langsung di luar aja bisa ini. Sebentar. Tadi kok enggak. Oh, ini nih yang AI grafik ya. Art generator loh. Ini. Oke, saya gini Bu. Ketika kita sebenarnya tidak perlu daftar pun tidak apa-apa Bu. Ya, saya ketik ya Bu. Pot AI, hotpot AI. Nah, ketika hotpot AI kita ada pilihannya banyak sih. Yang pilih yang AI grafik terus art generator. Nah, ini alamatnya ini Bu. Ya, tidak perlu daftar. Nah, hotspot. Jadi setelah masuk hotpot.ai, kita ini ada pilihannya banyak ya Bapak Ibu. Ya, pilihannya banyak. Ini nggak perlu login ya. Kita pilih yang AI grafik, yang art generator.
Ini. Kita di sini mencari, misalnya saya mencari gambarlah rumah di sebuah pedesaan, misalnya sebuah pedesaan yang asri. Stylenya apa? Sama aja sih seperti tadi. Stylenya animasi ada enggak? Coba. Terus kemudian kita create. Ini proses apa namanya? Proses. Ini juga batasannya 3 of 10 ya, 3 of 10 ya. Ini eh, ada kreditnya. Ya. Ada gambar muncul enggak ini? Nah, ini keluar malah orangnya ini orangnya. Ya, bisa jadi AI-nya salah ya bisa juga ya. Rumah di pinggir sungai. Nah, stylenya saya pilih yang stylenya the all style ya. Jadi pilihan selain Gencraft ini tadi. Ini sebuah rumah. Oke, Bapak Ibu, itu tadi pemanfaatan ya AI yang kemarin tadi untuk keperluan presentasi, kemudian yang kedua keperluan eh, lebih umum lagi yang copy AI tadi, bisa untuk bahasa mencari kata-kata bahasa iklan, bisa untuk membuat presentasi juga soal ya, kemudian artikel bahkan sampai skrip ya, skrip atau naskah cerita ya, copy AI tadi, copy dan AI. Ini kalau teman saya bagian copywriter ya, itu misalnya sebelumnya itu membutuhkan waktu katakan 14 jam dalam proses pembuatan apa namanya naskah cerita, dengan ini bisa lebih singkat ya, paling enggak bisa 60% lah. Oke. Nah, dari Ibu Kurnia Turnisa ya, Pak Nur, apakah membuat artikel dengan apa namanya bantuan AI, apakah bebas dari Turnitin? Nah, itu perlu dicek, Bu. Ya, perlu dicek kembali. Tapi kalau mungkin saja ini pendapat saja ya, Bu. Bisa jadi dari copy AI ini juga ada proses parafrase juga. Ya, ada proses parafrase. Sehingga mungkin dari sumbernya itu diacak lagi atau di. Nah, ini ada juga software parafrase ini ya, parafraser ini. Ya. Ini biasanya banyak digunakan untuk memparafrasekan ya, misalnya. Misalnya saya mencari kata kuncinya pengertian fotosintesis. Di pengertian fotosintesis ini saya copy misalnya. Saya pastikan di sini ya, Bu. Jangan lupa dipilih yang Indonesia. Ini bisa saya parafrase sekarang. Jadi AI-nya itu sudah sampai ke memparafrase. Ya. Nah, contohnya ini, ini adalah proses biokimia, pembentukan karbohidrat. Nah, di sini eh,
di mana karbohidrat bentuk dari zat anorganik. Sangat beda ya. Nanti bisa di apa namanya dicek. Oke, itu aja ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita mencoba AI di Canva ya. Oke, untuk parafrase ya tadi. Parafrase namanya parafrase.io. Ya ini parafrase.io. Ini untuk memparafrasekan ya. Ini Bapak Ibu yang tidak punya waktu untuk memparafrasekan ya. Ini yang pertama silahkan dipilih yang ini modenya fluency, boleh standar juga boleh atau word changer ya. Kemudian jangan lupa tinggal diganti bahasanya dari English menjadi Indonesia, ada tidak Indonesia ini? Atau yang fluency aja ya, fluency. Kemudian pilih yang Indonesia. Nggak ada ya, tadi ada kok. Oh ada ini Indonesia ya, ada. Ini ada. Terus coba misalnya Bapak Ibu mencari kata kunci apa? Satu kalimat. Misalnya kalimatnya adalah ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Sedangkan ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Coba saya parafrase. Nah, ini menarik sekali ya kalau untuk Bapak Ibu yang eh, ingin memparafrasekan ya itu bisa di. Atau yang panjang-panjang. Fotosintesis ini saya coba misalnya fotosintesis ini yang kedua. Sekarang ini. Nah, ini padahal paragraf kedua, kalimat kedua adalah terkhusus untuk tumbuh-tumbuhan fotosintesis menjadi landasan mereka untuk berkembang. Pertama-tama tumbuhan ini menjadi dasar perkembangannya. Dengan kata lain, mengaruhi rantai makanan. Artinya dengan maksud yang sama tapi dengan kalimat yang berbeda. Nah, di pilihan bahasa Indonesianya di sini, Bu. Tadi di apa dipilih fluensi dulu, kemudian saya pilih bahasanya di sini. Pilih yang Indonesia. Inggris, Spanyol, Norwegia, French, Jerman, Portugal, Turki, Indonesia. Nah, ini kalau Bapak Ibu belum merubah ke bahasa Indonesia, ya, itu tentunya ya, tentunya akan tidak berjalan dengan baik. Ya. Misalnya saya memasukkan bahasa Indonesia, kemudian modenya mode English saya parafrasekan, nanti ya tidak berjalan dengan baik. Nah malah keluarnya malah bahasa Inggris. Tuh, ya.
Ya, ini mungkin modenya ya Bu, modenya ini mode yang fluensi aja, ya, yang parafrase ya. Nah, pilih yang fluensi aja, kemudian pilih ini, jangan pilih yang GoPro ya, pilih yang Indonesia, kemudian tombolnya ini nanti parafrase. Dan mungkin jangan terlalu banyak karena untuk satu kali parafrase itu kita diberi maksimal 600 kata, ya 600 kata. Baik, ya, saya membaca pertanyaan di WA. Ya. Baik, ini sudah. Terus saya parafrase sekarang. Sudah berbeda ya. Oke. Nah, sekarang tadi sudah ada apa namanya untuk eh, kopi AI, kemudian apa namanya untuk ilustrasi, ya. Nah, alamatnya tadi yang sering kita gunakan adalah satu Google Slide. Slide yang kedua tome.app, tiga copy.ai, ya. Empat adalah apa tadi? Gencraft, Gencraft. Ini untuk ilustrasi ya. Terus kelima adalah tadi hotpot, ya, hotpot.ai. Kemudian pilih AI grafik, AI grafik. Terus yang keenam ini tadi adalah eh, pilih yang namanya paraphraser.io. Ini untuk parafrase, kecerdasan buatan AI untuk parafrase. Nah ini, oke. Baik, seperti itu. Kemudian ini ada saya terakhir menunjukkan yang Canva ya Bapak Ibu. Kembali lagi ke Canva, ini kita nanti merubah apa namanya hmm, foto bisa bicara ya, foto tapi bisa bicara di Canva. Mungkin Bapak Ibu sebagian besar sudah mengenal Canva juga ya. Silahkan nanti dibuat pilih create design, kemudian presentation untuk presentasi. Oke. Parafrase ya.
Jadi tadi yang hotspot tadi maksimal 10 gambar per hari. Jadi kalau mungkin ingin lebih dari itu bisa menggunakan yang lain ya, menggunakan Gmail yang lain atau itu ya, atau buka browser yang lain bisa. Baik, sekarang di Canva misalnya kita sudah membuat apa namanya hmm, sudah membuat PowerPoint atau sudah membuat desain. Oke, saya coba pilih tema yang lain. Oke, misalnya saya sudah membuat sebuah presentasi. Nah, ini tidak apa-apa. Nah, kemudian saya ingin menambahkan foto saya tapi bicara. Ya. Itu bisa diakses dengan cara saya memilih aplikasi apps ini. Kemudian saya dari apps ini sebenarnya pilihannya banyak. Tetapi saya memilih yang DID, yang ada gambar orang. Ya, pilih yang DID. Kemudian saya pilih connect. Nanti kalau ada pilihan connect with email, silahkan dipilih email. Nah, berikutnya saya harus upload foto saya. Foto saya coba masukkan. Ya, foto, ini sedang upload. Nah, saya pilih foto saja yang. Nah, kemudian di sini ada pilihan untuk menulis kata-katanya. Halo guys, misalnya. Nah, di sini saya ingin presentasi menjelaskan mengenai kreatif eh, kreatif portofolio. Nah, misalnya. Dan itu maksimal 500 huruf Bapak Ibu. Per Oke. Oke, saya ulangi lagi di Ibu Deni ya. Pak Nur, minta tolong diulangi DID tadi. Saya pilih apps ya. Ya, saya pilih apps. Kemudian saya pilih DID, Bu. DID. Apabila muncul connect, silahkan dipilih connect. Atau saya buka di sini ya, Canva di sini ya. Canva. Saya pilih apa ini? Daftar ya. Informasi. Ya, baik. Ya, ini saya daftar ulang, tidak apa-apa. Kemudian saya sebagai guru kan masukkan lewat aja. Nah, ini kemudian saya membuat presentasi, buat desain, kemudian presentasi. Setelah itu saya mencoba menggunakan DID tadi, ya DID.
buat DID. Kemudian saya pilih aplikasi, kemudian pilih DID. Nah, kita kunci ID, ada tidak? Bismillah. DID. Saya pilih DID. Nah, di ID ini nanti ada pilihan connect, Bu, ya. Pilihan connect, terus connect with Gmail harusnya. Itu, silakan. Kalau misalnya ada error, silakan bisa dikirimkan fotonya atau screenshotnya ya. Kalau sudah diupload fotonya, kemudian saya nanti pilih fotonya dan kemudian saya tulis kata-katanya ya. Misalnya saya tulis, "Hai guys, halo teman-teman, kali ini saya ingin menjelaskan portofolio saya." Nah, kemudian bahasanya jangan lupa diisi bahasa Indonesia. Ada tidak? Ada Indonesia. Gadis apa laki-laki? Ini saya pilih yang Abdi. Kemudian saya pilih yang presenter. Enggak ada pilihan DID ya. Coba Bu nanti Bu ya. Nah, ini ada. Halo teman, dua kali ini saya ingin menjelaskan portofolio saya. Halo teman, dua kali ini saya ingin menjelaskan portofolio saya. Teman-teman harusnya ya. Ini saya teman dua ya. Halo teman-teman. Oke, kita tapi dibatasi 20 kali pembuatan. Nah, mungkin kalau nggak ada, saya coba Bu. Saya tambahkan ada nggak? Kalau tidak muncul di ID, saya coba cek. Nah, ini kalau sudah muncul, ini bisa ditambahkan bingkai ini ya, bingkai atau frame ya. Frame-nya lingkaran di sini. Halo teman-teman, kali ini saya ingin menjelaskan portofolio saya. Halo teman-teman, kali ini saya ingin menjelaskan portofolio saya. Padahal aslinya gambar diam saja, tapi bisa otomatis. Coba kalau tidak bisa muncul di ID-nya, saya coba carikan Bu.
Ini saya tadi baru daftar dengan Gmail yang baru juga tidak ada. Temukan konten dari. Kalau yang saya di sini ya, di Canva yang sudah lama saya pakai ada. Berbeda ya munculnya. Untuk menambahkan aplikasi. Oke, saya coba di Canva. Mungkin Bapak Ibu yang belum ada tadi ya. Tadi masuknya ke sini. Buat desain presentasi. Coba di sini, Bu. Ya. Pastikan di presentasi ya. Kemudian pilih aplikasi. Kemudian aplikasi Anda. Nah, mungkin ada temukan aplikasi ya mungkin ya. Jelajah DID ada ya? Tidak ada ya. Atau ada itu ya, kalau sudah lama menggunakan itu baru ada atau gimana ya? Ini ada yang tidak muncul ya di sini. Pertanyaan, mohon maaf Bu Deni, untuk saat ini di saya juga ya tidak ada di ID-nya, tetapi di akun Canva saya yang satunya ada. Ya, nanti kita cari alternatif yang lain coba nanti Bu. Dari Ibu Krismiati di Canva Edu ada Pak. Ya, terima kasih Bu Krismiati ya. Ini ada beberapa ada di ID-nya, ada yang juga tidak ada. Di Bapak Bapak Kemas Johari, Pak Nur, apakah presentasi yang panjang bisa apa enggak? Tadi dibatasi maksimal 500 huruf, Pak. Untuk per slide-nya. Ya, per slide-nya. 500 huruf. Nah, untuk yang karena ini trial ya jadinya 20 kali 500. Ya, kita bisa membuat seperti itu sebanyak 200 kali 500 20 kali generate, yang satu kali generate itu dibatasi 500 apa tadi 500 huruf ya tadi pada saat generate.
Oke, nanti saya coba carikan alternatif yang lain. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh ya, ini saya ada yang request untuk link absensi hari ini ya. Bit.ly. Oke, silahkan ya. Terima kasih Pak Kemas Jawari untuk pertanyaannya dan informasi dari Ibu Krismiati ya. Nah, nanti banyak sekali AI yang masih akan kita pelajari, Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan. Oh, masih tertutup. Mohon ditunggu sebentar. Mohon ditunggu sebentar, Bapak Ibu. Chrome. Saya coba minta tolong dulu ya. Oke, sebentar. Ya, sebentar. Ya, ya sudah dibuka, silahkan bisa dicoba lagi. Ya, silahkan bisa dibuka kembali, bisa dicoba lagi, di refresh ya, di refresh kembali. Sudah dibuka ini. Ya, Bapak Ibu sambil apa namanya, Bapak Ibu mengisi absen ya. Saya tambahkan satu lagi AI yang bisa berguna untuk kita ya. Salah satunya adalah speech tag
texture ya, ini sering sekali di, nah, speech texture ya ini. Nah, Bapak Ibu, misalnya ada malas untuk mengetik ya, itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan speech texture ini ya. Nah, dari Ibu Dia Sudiarti, Pak Nur, saya mau tanya. Saya punya PPT, terus saya mau edit dengan desain PPT yang ada di Canva. Bagaimana caranya, gitu. Oke, ini masih coba saya jawab. Selain cara satu-satu ya Bu, bisa coba Bu, apakah ada fasilitasnya? Ini ada upload. Saya punya file. Ini Bu, ada fasilitas saat membuka Canva, ini ada fasilitas untuk upload Bu. Ya. Jadi pertanyaan dari Ibu Diah ya, adalah beliau sudah punya file ya yang ingin diedit. Ya, caranya dipilih upload, kemudian pilih choose your file. Kemudian saya kebetulan punya file tips sukses ini tadi. Ini ada proses impornya. Nah, nanti akan setelah selesai diimpor akan bisa dibuka, Bu. Nah, ini langsung bisa diedit di Canva. Seperti itu Bu langkah-langkahnya tadi. Nah, ini pertanyaannya menarik sekali dari Budia, di mana Budia ini ingin mengcombine antara PowerPoint dan Canva-nya ya tadi Bapak Ibu. Oke. Ini sudah bisa diedit Bu ya. Sudah pernah coba Pak, saya klik impor atau upload, tapi PPT saya kok tidak bisa mengikuti template yang ada. Nah, mungkin ini dulu Bu. Yang pertama pastinya kita upload dulu tadi, kemudian PPT-nya masuk ke project. Ini ya, recent design ini. Nah, setelah dibuka, nanti kita bisa baru bisa apa namanya memilih memasukkan template. Ya, mungkin yang bisa dipilih ini Bu. Kalau template berarti kita nanti harus menyesuaikan lagi ya. Nah, misalnya saya replace. Ya nanti dia akan ganti ini. Kita harus memasukkan satu-satu, nggak bisa langsung berubah template-nya, nggak bisa. Nah, kecuali Ibu bisa memilih style. Misalnya stylenya, misalnya pilih style modern. Nah, memilih tema warna dan huruf bisa ini, Bu. Tapi kalau memilih layout nggak bisa. Ya, sebentar. Saya pilih temanya profesional, misalnya modern. Jadi Ibu silahkan tadi dibuka dulu import dari setelah import atau setelah upload. Ini nanti akan keluar apa namanya editing ini. Ya paling selain itu bisa menambahkan animasi ya, misalnya selain bisa menambahkan stylenya. Nah, ini temanya ini ya Bu. Misalnya tema warna. Ini. Kemudian juga ada tema huruf. Ini ada tema huruf. Tema huruf bisa berubah.
Oke. Selain itu juga bisa layout. Ya, layout ini bisa apa namanya? Ada pilihan-pilihan layoutnya. Ini seperti ini, Bu. Yang bisa kita manfaatkan ini tidak langsung dari template yang ada itu kita harus masukkan satu-satu, tapi di sebelahnya template ada pilihan layoutnya, kita dibuatkan layout yang menarik seperti itu. Ini gimana ya biar biar ke bawah. Nah, menarik ini. Saya juga suka ini Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Dia ini. Ya, pertanyaannya menarik sekali. Bisa tambahkan gambar Bu ya. Nah, ini keren sekali nih ya. Kalau ingin menambahkan gambar di sini mudah, tinggal dicari misalnya gambar orang sukses misalnya. Ini saya copy image, kemudian saya masukkan ke sini, Ctrl V, masukkan set. Nah, ini sudah ada gambarnya ya ini. Nah, jadi Bu Diah, yang bisa dipilih atau yang bisa di custom adalah sebelahnya template ini ya. Layout bisa kita pilih layoutnya seperti apa. Terus warnanya jadi keren loh. Oke. Nah, betul. Dari kalau kita milih template, Bu Diah, kalau kita milih template itu kita mengedit satu slide. Tapi kalau kita pilih layout, ini sebelahnya template kita pilih langsung semuanya nanti berubah. Nah, tidak perlu copy paste lagi. Ya. Jadi untuk ini yang sudah berlaku di sini apa namanya template-nya. Oke. Untuk ini enggak ada template-nya. Yang ada template halaman awal. Ya. Oke, terima kasih Bu Dia atas pertanyaannya. Kemudian dari Bu Deni, Pak, kalau unduh dari PPT berarti nggak bisa ada suaranya, nggak bisa Bu? Nggak bisa. Kalau dari Canva, kemudian di download ke PPT, itu nggak bisa ada namanya hmm, suaranya. Kemarin saya coba jadinya foto biasa. Ya, bisa Bu, bisa setting layoutnya untuk halaman awal saja sih. Nah, sebenarnya kalau kita meng-create awal, ini tadi add page misalnya, kita juga bisa memilih layout. Ya, layout. Kita bisa memilih layout, ya, kemudian nanti diisikan satu-satu, di blank page-nya tadi ya, Bu. Ya, betul, Bu Deni betul, ya, MP4 atau interaktif. Oke, melanjutkan tadi materi ini saya tambahkan satu lagi Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu boleh menyimak saja, tidak apa-apa. Karena tadi pagi sempat lampunya padam, ya jadi 1 menit atau 5 menit sebelum acara lampu di tempat saya padam dan saya harus apa namanya pindah tempat ke minta tolong tetangga saya tadi. Nah ini Bapak Ibu, saya tambahkan lagi. Tadi kan karena mulainya agak mundur, jadi ini saya tambahkan lagi satu lagi. Ada namanya fasilitas ya betul Bu Deni. Coba nanti ya Bu. Kalau hubungannya dengan video bisa dengan itu tadi. Jadi ada web namanya Speech Texter. Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan ya di sini nanti digunakan untuk bicara tapi jadi teks. Coba saya di sini mulai dari membuka.
Jadi Bapak Ibu bisa kemudian pilih bahasanya harus bahasa Indonesia, ini disesuaikan. Ya. Kemudian ini ada mic-nya. Silakan dibuka. Nah, halo, selamat siang. Kali ini kita berjumpa lagi di mata kuliah animasi 3 dimensi. Nah, ini kan otomatis jadi ya, Bu. Otomatis jadi teks. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan tool ini untuk menulis buku juga bisa juga ya, Bapak Ibu. Ya, menulis buku. Nah, gitu. Ya. Atau misalnya Bapak Ibu yang berbahasa Inggris, silakan dipilih bahasanya bahasa Inggris. Saya pilih bahasa lain ada enggak ya? Oke, nggak apa-apa. Ini yang penting bahasa Indonesia dulu menyesuaikan. Ya. Kemudian jika sudah saya pastekan di sini, nanti tinggal dipastekan di bahasa atau di Microsoft Word. Ya. Jadi alamatnya speech texter. Speech texter. Ini pernah suatu ketika teman saya ada yang diminta untuk mengetik ya. Bukunya tebal, tulisan tangan ya. Nah, ini daripada ngetik dengan tangan, ini langsung dibaca ya, dibaca langsung itu langsung otomatis jadi ketikan seperti ini. Bahkan ada juga yang memanfaatkan untuk menulis buku dengan bercerita ya, bercerita seputar yang ingin disampaikan di bukunya itu. Kemudianlah jadilah buku. Ya. Jadi tidak terasa ngomong itu bisa jadi buku ya. Gitu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, Bapak Ibu bisa memanfaatkan tool yang lain. Tool satunya lagi adalah tool YouTube to Text. Jadi Bapak Ibu ada rekaman mengajar misalnya. Ya. Ada rekaman mengajar, kemudian diupload ke YouTube. Itu kan coba cari YouTube ya. Nah, coba saya cari di YouTube saya. Axe yang diperbarui, 48 jam lawan bau badan dan wangi tahan lama. The New Axe Event. Kejar apa aja? Keep kalem. Pesan Grab pasti hemat. Nah, dari YouTube itu bisa dijadikan apa namanya teks ya sebenarnya. Pengajian, misalnya ada sebuah pengajian kita mau jadikan teksnya. Atau mungkin temanya puasa yang ada, atau malam Lailatul Qadar misalnya ya. Nah. Sahabatkompas.com. Nah, misalnya ini saya copy alamatnya, bisa enggak ya? Coba.
Jadi saya pernah itu rekaman YouTube saya 3 jam itu misalnya, saya kopaskan alamatnya nanti dia akan jadi teks. Coba tadi alamatnya adalah sebentar, alamatnya adalah YouTube Tool Text. Kalau Bapak Ibu lupa alamatnya, diketik aja YouTube Tool Text. Coba Antiago ini bagus. Nah, kita tinggal memasukkan alamatnya yang pertama, kemudian menyesuaikan bahasanya. Bahasanya Indonesia ya. Nah, coba. Oh, ini bahasa Indonesia, ada pilihannya bahasa Indonesia. Transkrip. Nah, ini otomatis jadi bahasa, jadi kalimat ini ya. Jadi YouTube yang kita masukkan alamatnya di sini, ya itu nanti akan dikonversi menjadi bahasa Indonesia. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ini waktunya sudah habis ya, Bapak Ibu. Ini Antiago ini akan saya set juga ya di sini. Oke, oke, terima kasih. Jadi kita misalnya pidato ya, ada mengisi acara 1 jam, ini ingin ditranslatekan ke teks, nanti bisa dijadikan apa sebuah ya, jadi buku misalnya, itu bisa jadi ya seperti itu. Oke. Nah, oke, silakan Bu Deni dari Speech Texter. Nah, ini ternyata saya sudah membuat banyak ini ya. Speech Texter itu nanti yang perlu diedit atau yang perlu disesuaikan bahasanya, Bu. Ya. Kemudian ini ada mic-nya, harus diklik. Beda Bu, yang Antiago itu untuk itu tool sendiri ya. Jadi untuk speech texter itu adalah untuk merubah teks menjadi suara atau suara menjadi teks ya. Tapi kalau untuk YouTube itu nanti tadi menggunakan tool namanya antiago.com ya. Itu merubah YouTube menjadi teks. Beda tool Bu, beda penggunaan. Kalau speech texter suaranya dari kita, kalau Antiago tadi suaranya berasal dari YouTube. Nah, itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bisa beristirahat. Waktunya ini sudah menunjukkan pukul 12.15 di tempat saya. Besok akan kita review lagi untuk hari ini tool-tool yang menarik yang bisa bisa mempercepat ya dalam proses pengembangan media pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, terima kasih atas rawuhipun ya, masih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita bahas selama 3 hari ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya dan bisa lebih mempercepat ya, lebih mempermudah, mempercepat ya, karena saat ini mau tidak mau kita harus berdampingan dengan artificial intelligence dan juga bisa memanfaatkan semaksimalnya untuk pekerjaan kita. Baik, akhirnya saya tutup. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu besok pagi. Besok bisa menyimak ya
Sampai jumpa lagi di hari kedua, ketiga. Ya, terima kasih. Akhir kata, saya tutup untuk pertemuan hari kedua ini. Akhirnya saya tutup. Salam sehat Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Nur. Ya, terima kasih sama-sama. Ya. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Selamat Selamat siang. siang. Ya.